Bab 044. Mansion Dika. Ken melirik handphone yang tergeletak itu, dia mengembuskan napas panjang ketika mendapati sambungan teleponnya dengan Wina sudah terputus. Tidak adakah sedikit saja maaf yang tersisa di hatimu, Nyonya? Batin Ken. Tuan, saya mohon. Sekarang kita pergi untuk membersihkan tubuhmu terlebih dahulu, setelah itu mari kita bicara soal yang lainnya. Faro mendongakkan kepala, tatapan matanya sudah beralih seperti elang pemangsa. Ken menghela napas panjang, sejahat apapun Faro, dia tidak akan menyakiti Ken. Keduanya sudah tumbuh besar bersama sejak mereka menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Tuan, mari saya bantu. Mengulurkan tangan. CKKK, Faro berdecak lalu menepis kasar tangan Ken. Apa aku harus menyeretmu, Tuan? Jika diperlukan aku akan melakukannya, batin Ken. Aku hanya akan bergerak sampai baju di tubuhku ini kering, desisnya tidak suka. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, Tuan. Aku tidak peduli. Faro bersikeras. Kau tidak bisa seperti ini terus, Tuan muda. Jika kau memang menyesal, datang dan minta maaflah pada Nyonya. Itu akan lebih baik daripada kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Aku tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya, Ken. Terlalu banyak kesedihan yang aku berikan untuk Wina, luka yang kutorehkan padanya mungkin sangat dalam, Ken. Aku tidak bisa menatap ke dalam matanya yang penuh kebencian itu. Faro menundukkan kepalanya, kembali bertumpu pada kedua tempurung kakinya. Lalu apa maumu, Tuan muda? Menyiksa dirimu sendiri sampai mati, begitu. Setelah itu Nyonya akan menikah dengan laki-laki lain, hidup bahagia membesarkan anak laki-lakimu. Cecar Ken berapi-api. Faro mengepalkan tangannya, memukulkan pada tembok. Melakukan itu berkali-kali sampai darah mulai merembas keluar dari pori-pori kulitnya. Ken tidak menghentikan, Ken mengerti, Faro memang butuh pelampiasan. Kau benar, Ken. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Faro tiba-tiba. Sebelumnya ada yang ingin saya pastikan, Tuan muda. Katakan. Iya, aku juga akan mengatakannya. Apa gunanya mulutku ini jika aku hanya diam? Kau pikir aku seperti dirimu yang hanya bisa merenung seperti orang gila? Karena terlalu kesal Ken sampai mengumpati Faro di dalam hati. Sejak kapan Tuan jatuh cinta pada Nyonya? Aku tidak jatuh cinta padanya. Faro masih dengan angkuhnya mengingkari perasaan cintanya pada Wina yang mulai datang. Jika kau tidak mencintainya, untuk apa kau makan mie instan kesukaan Nyonya? Sering melamun selepas kepergian Nyonya, dan lebih parahnya kau menyiram dirimu sendiri dengan air untuk merasakan apa yang pernah Nyonya rasakan ketika kau melakukan hal yang sama padanya. Memangnya untuk apa semua itu? Ken sedikit menaikkan volume suaranya. Itu bukan urusanmu, Ken. Kau terlalu banyak bicara. Astaga, orang ini benar-benar memiliki gengsi setinggi Gunung Everest, batin Ken. Baiklah, jika Tuan muda tidak mencintainya. Saya tidak bisa memberikan banyak saran. Kenapa? Alis Faro sedikit terangkat. Yah, karena Tuan muda tidak mencintai, Nyonya. Mengangkat bahunya. Saya hanya bisa memberi saran agar Tuan muda pergi ke dokter dan melakukan konsultasi. Mata Faro membulat sempurna, semerutuk giginya sampai terdengar di telinga Ken. Kau mau mati? Siapa yang mau mati? Aku masih ingin hidup, aku bahkan belum menikah, batin Ken. Lalu aku harus apa? Kali ini Ken sampai mengangkat tangan dan bahunya bersamaan. Akan lain ceritanya jika Tuan muda mengatakan sudah jatuh cinta pada Nyonya. Ken menjebak. Katakanlah aku memang sudah jatuh cinta padanya, lalu apa yang bisa aku lakukan? Astaga, kau masih saja gengsi, batin Ken. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali hati Nyonya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Nanti kita pikirkan itu. Yang terpenting sekarang Tuan bersihkan dulu tubuh Tuan muda. Tidak, Ken. Biarkan aku seperti ini. Mengibaskan tangan, Faro kembali memeluk kedua kaki dan menedaratkan kepalanya di lutut. Aku minta maaf,
Wina. Atas keegoisanku, atas hilafku, atas kebodohanku. Masih adakah aku di hatimu, Wina, batin Faro. Terkadang seseorang perlu merasakan kehilangan terlebih dahulu agar bisa mengerti seberapa pentingnya memiliki. Mungkin saat ini Faro sedang merasakan itu, karma yang perlahan-lahan datang menghampirinya seperti tak kenal lelah. Setelah drama mie instan dan sebotol air mineral berakhir, entah drama apa lagi yang akan dilakukan laki-laki berusia 26 tahun itu. Semalaman suntuk Ken menemani Faro yang bersikeras menunggu baju basah yang dikenakannya kering. Ken berharap pagi ini bisa menjalani hari-hari normal seperti biasanya. Faro sudah duduk di meja makan, menikmati sarapan pagi yang dibuat pelayan rumah tangga. Tak banyak yang dia katakan, akhir-akhir ini Faro lebih sering diam daripada banyak bicara. Mansion yang besar itu terasa sangat sepi, tidak ada gelak tawa Wina yang biasanya bercanda dengan bibi aneh. Atau teriakan Wina ketika memaki Faro karena kesal. Ken masih berdiri di samping Faro, bersiap kalau saja ada yang dibutuhkan tuannya. Dia sudah sarapan pagi tadi, lebih dulu dari Faro. Ken, ucap Faro tiba-tiba. Iya, Tuan. Ken terkesiap, dia sampai sedikit menggeser tubuhnya. Apakah rasanya kehilangan harus sesakit ini? Tanya Faro. Pertanyaan itu kontan membuat Ken harus memutar otaknya untuk mencari jawaban yang tepat. Mau bagaimana lagi, Ken belum pernah jatuh cinta dan tidak pernah merasa kehilangan. Tentu Ken tidak tahu akan seperti apa rasa sakitnya kehilangan. Mungkin Tuan muda, tapi saya belum pernah merasakan seperti apa rasa sakitnya kehilangan karena saya belum pernah merasakan seperti apa indahnya memiliki. Faro meletakkan pisau pemotong daging di atas piring, dia terlihat menarik napas panjang. Tak berapa lama tangannya kembali meraih pisau dan memotong daging lagi lalu mengunyah pelan. Ken hanya bisa menggaruk kepalanya. Menurut yang saya tahu, kehilangan itu memang menyakitkan. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, semua perasaan bersalah itu seperti membunuh secara perlahan-lahan. Benar apa katamu, Ken? Kali ini Faro mendorong piring steak itu ke depan. Aku baru tahu rasanya setelah Wina pergi. Meraih segelas air dan meneguk perlahan. Jika aku tahu rasanya kehilangan akan sesakit ini, mungkin aku tidak akan menyia-nyiakan wanita itu. Apa Tuan tidak merasakan hal yang sama ketika Nona Karissa pergi ke Inggris? Tanya Ken memberanikan diri. Tidak, memang saat itu aku merasa kehilangan. Namun tidak sesakit ini, dan perasaan itu berangsur-angsur membaik setelah 1 minggu kepergian Karissa. Tapi, ucapnya terputus, dia menundukkan kepalanya. Kehilangan Wina membuatku tersiksa lahir dan batin, Ken. Perasaan bersalah, kerinduan melihat wajahnya, bahkan aku ingin mendengar suaranya yang lembut itu, sekadar untuk mengobati kerinduanku ini. Kehilangan Wina membuatku hampir gila, Ken. Ken menelan salivanya, dia tidak tahu harus bagaimana menanggapi curahan hati Faro itu, dia bukan spesialis di bidang percintaan. Ken masih terlalu polos, belum ternoda oleh perasaan cinta. Aku pikir perasaan kehilangan itu akan menghilang seiring berjalannya waktu, tetapi aku salah. Semakin hari, tidak bahkan setiap detiknya perasaan menyesal itu kian bertambah. Tertumpuk seperti batu yang menindih tubuhku, jangankan untuk melepaskan diri, bernapas saja terasa sangat menyakitkan. Apa aku terlihat menyedihkan, Ken? Tidak, Tuan muda. Mungkin ini proses untuk mendewasakanmu. Dengan adanya kejadian ini kau bisa lebih menghargai istrimu kelak, ucap Ken. Istriku kelak. Faro tertawa kecil. Aku tidak ingin beristri lagi selain Wina, Ken. Aku rindu ingin mendengar suaranya, Ken. Aku sangat merindukan dia. Ken merogoh kantung celana dan mengeluarkan handphone. Dia melakukan panggilan telepon dengan Wina, begitu tersambung Ken mengaktifkan mode pengeras suara, dan meletakkan handphone itu di atas meja, di dekat Faro. Faro membulatkan matanya, alisnya sedikit terangkat. Ken segera meletakkan jari telunjuknya di bibir, Faro mengerti, dia menganggukkan kepala pelan. Halo?
Ken, sapa Wina dari seberang sana. Halo, Nyonya, jawab Ken. Faro memberi isyarat agar Ken duduk di kursi, tepat di sampingnya. Ken mengangguk. Ada apa, Ken? Kau mau bertanya soal resep masakan lagi? Kali ini apa yang ingin kau masak? Cecar Wina. Anu, Nyonya. Kau ini, aku sudah bukan seorang Nyonya lagi. Panggil Wina saja, lagi pula sebentar lagi aku resmi menjadi seorang janda. Ken melirik Faro, yang dilirik bergeming. Tak ada gerakan, tak ada tanggapan, bahkan ekspresi wajah Faro serumit rumus matematika yang berduet dengan rumus kimia. Sangat susah dipecahkan. Ah, jangan membahas soal itu, Nyonya. Walau seperti apapun keadaannya, bolehkah aku tetap memanggilmu dengan sebutan Nyonya? Tanya Ken, dia tidak ingin membahas soal perceraian di depan Faro. Itu hanya akan menambah luka di hatinya. Terserah kau saja, Ken. Jadi kenapa sepagi ini kau menghubungiku? Aku, ucap Ken terbata. Ken bingung, haruskah dia berkata jujur jika Faro ingin mendengar suara Wina? Tidak, itu bukan pilihan yang tepat. Bolehkah aku minta resep membuat nasi goreng, Nyonya? Astaga, memangnya untuk apa? Aku bahkan tidak berniat membuatnya. Setelah ini mungkin aku akan beralih profesi menjadi seorang koki, gerutu Ken di dalam hati. Kau mau berhenti jadi asisten pribadinya Faro, dan beralih jadi koki? Tanya Wina yang disambut senyum tipis di wajah Faro. Kenapa? Kenapa tiba-tiba dia tersenyum? Aku jadi takut, batin Ken. Tidak, aku hanya ingin belajar masak. Gaji sebagai asisten pribadi Tuan Faro sangat besar, aku tidak mungkin meninggalkan pekerjaan itu. Cih, kau kuat sekali berada di samping Faro. Manusia keras kepala dan jahat seperti Faro itu seharusnya sudah di bumi hanguskan, ucap Wina berapi-api. Kali ini senyum Faro semakin lebar. Ken mengerti, sepertinya Faro ingin mendengar Wina menyebut tentangnya meskipun itu sebuah makian. Mungkin makian terdengar seperti syair cinta bagi orang yang sedang dilanda perasaan rindu yang mendalam. Sebenarnya aku sedikit tidak kuat, tapi gajinya sangat menggiurkan, ucap Ken. Aku baru tahu kau mata duitan, Ken. Sedikit. Ken tertawa kecil. Apakah Nyonya tidak ingin tahu bagaimana kabar, Tuan? Tidak. Jika kau ingin bertanya padaku soal Faro, aku akan mengakhiri panggilan ini, ucap Wina dengan nada mengancam. Ken melirik dan Faro menggelengkan kepala. Baiklah, Nyonya. Aku hanya ingin bertanya soal resep, ucap Ken. Nanti aku kirimkan lewat pesan saja, Ken. Faro melakukan gerakan orang yang sedang makan. Ken mengangguk. Baik, Nyonya. Anda sudah sarapan? Sudah. Aku sarapan pagi-pagi sekali. Sejak hamil aku jadi cepat lapar, Ken. Faro mengeluarkan handphone dan menulis sesuatu di sana lalu menunjukkan pada Ken. Ken tersenyum mengerti. Apa kau mengalami ngidam, Nyonya? Biasanya wanita hamil selalu mengalami itu. Wina diam, ada jeda sekitar 30 detik sampai jawaban di seberang sana terdengar. Kenapa kau bertanya itu? Apa kau mau membelikan apa yang aku inginkan? Ledek Wina. Sekali lagi Ken melirik Faro dan mendapati anggukan kepala dari tuannya itu. Tentu saja, selama ini aku belum banyak membantumu, Nyonya. Sebenarnya tidak perlu, Ken. Kau tidak perlu repot-repot. Anakku cukup pintar, dia tidak rewel. Mungkin karena dia tahu jika ayahnya tidak ada di sampingnya, jadi dia tidak ingin menyusahkan ibunya. Tidak banyak yang dia inginkan. Nada suara Wina terdengar sedih dengan embusan napas yang berat. Faro menundukkan kepalanya, mungkin perasaan bersalah sebagai seorang ayah yang tidak mendampingi calon angnya semakin membuat Faro tersiksa. Jadi, apa ada yang kau inginkan, Nyonya? Saat ini sih, suara Wina terputus. Sepertinya ada orang lain yang datang. Ketika Ken berniat mematikan sambungan telepon itu, karena menurutnya itu adalah privasi. Namun Faro mengangkat tangannya agar Ken membiarkan panggilan itu tetap berlangsung. Duh, Bumil, sudah sarapan,
Kan? Suara Alisa yang terdengar di handphone Ken. Sudah? Dong, jawab Wina. Sudah siap. Aku bawakan bika Ambon untukmu, kau ingin makan bika Ambon, kan? Dek, itu suara laki-laki, Faro tidak tahu itu suara siapa. Namun sepertinya dugaan Faro menjurus pada satu orang. Iya, orang itu adalah Agra Grisam. Saat ini hanya Agralah yang memiliki kesempatan dan peluang cukup besar untuk mendekati Wina. Faro bangun dari kursi, Ken sempat melihat bola mata Faro yang basah. Ken segera mematikan sambungan telepon itu dan berjalan mengikuti Faro dari belakang. Ken pikir Faro akan masuk ke dalam kamarnya, atau bergegas memacu mobilnya untuk pergi ke kantor. Namun Ken salah, Faro justru berjalan mendekati kamar Wina dan menghilang di balik pintu kamar istrinya. Kamar Kinara. Semenjak kepergian Wina ini kali pertama Faro masuk ke dalam kamar Wina. Dia memutar kepalanya untuk menyapu tiap sudut ruangan. Dadanya berdesir, tiba-tiba saja napasnya terasa sesak, ruangan itu benar-benar kecil. Bahkan besar ruangan itu tidak ada seperempatnya dari kamar utama. Faro berjalan mendekati lemari baju yang sebelumnya digunakan istrinya. Lemari itu sama kecilnya, bahkan hanya terbuat dari kayu biasa. Di antara semua parabot yang ada di mansion itu lemari Wina paling murah. Harganya lebih murah daripada harga sandal Faro. Perlahan Faro membuka lemari itu, kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Faro bergeser, duduk di ranjang kecil yang hanya bisa ditiduri satu orang karena ukurannya yang memang benar-benar kecil. Kasurnya jauh dari kata empuk. Dia menyentuh ujung ranjang, meraba spray dan selimut yang menurutnya kasar. Jika di kamar utama spray dan selimut yang digunakan Faro memiliki tekstur bahan yang halus dan lembut, tentu berbeda dengan yang ada di kamar Wina. Faro tidak bisa menahannya lagi. Bola matanya yang basah itu mulai meronta mengeluarkan air mata yang tidak dapat ditampung lagi. Tangisnya pecah, Faro menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, sementara bahunya berguncang dan napasnya mulai tersengal. Sepersekian menit, kondisinya mulai membaik. Dia berjalan mendekati kamar mandi, menyalakan keran air dan meletakkan telapak tangannya yang terbuka tepat di bawah keran. Air yang mengalir dan menyentuh telapak tangannya itu terasa dingin. Kau habiskan 5 bulanmu untuk menderita di kamar ini, Wina. Apakah rasanya sangat dingin? Di sini tidak ada bak mandi, tidak ada air hangat. Aku benar-benar menyesal, Wina. Setelah selesai dengan kamar mandi yang kecil itu Faro bergerak menuju meja belajar Wina. Dia menyentuh permukaan meja itu, permukaannya terasa kasar. Sudah tidak ada lagi tumpukan buku-buku tebal di atasnya, sudah tidak ada lagi mie instan dan makanan ringan yang biasanya terletak di kardus di bawah meja belajar istrinya. Faro membuka laci meja belajar itu dan mendapati selembar foto Wina dan sepucuk surat. Ditatapnya lekat foto wanita yang kini sangat dia rindukan itu, air matanya kembali jatuh melewati kedua pipi dan berakhir di atas meja. Faro mendekatkan foto Wina ke wajahnya dan mengecup kening istrinya itu. Aku minta maaf, Wina. Tuhan sudah menghukumku dengan kerinduan yang luar biasa ini, hukuman apapun yang Tuhan berikan akan aku terima dengan lapang dada, tetapi jika hukuman itu kehilangan dirimu, aku sungguh tidak kuat menjalaninya. Aku sungguh minta maaf, Wina. Pulanglah, sayang. Pulanglah Wina, jika saja kau pulang, kelak aku tidak akan pernah menyakitimu lagi, bahkan seujung kuku pun. Pulanglah permata hatiku, batin Faro. Faro meraih selembar surat yang sepertinya ditulis khusus untuk Faro, dia membukanya. Dan isi surat itu adalah